kami dari kelompok 5 IKGK FKG Unpad Putaran 4 Puskesmas Garuda. Berikut merupakan case report UPT Puskesmas Garuda persembahan dari kelompok 5 yang beranggotakan Virial Nabila, Ashmarana, Sarah Syafira, Farshini, dan Rahmat Fadil. Kelompok ini dibimbing oleh Dr. Gigi Gilang Yubiliana MKes. UPT Puskesmas Garuda yang berlokasi di Jalan Dadali nomor 81, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Kota Bandung, memiliki batas wilayah di utara Kecamatan Cicendo, selatan Kecamatan Bandung Kulon, di barat Kota Cimahi, dan di bagian timur Kecamatan Sumur Bandung. Wilayah kerja dari Puskesmas ini terdiri dari 4 kelurahan. Yang pertama adalah Kelurahan Maleber, yang kedua Kelurahan Garuda, yang ketiga Kelurahan Dungus Cariang, dan yang keempat adalah Kelurahan Cempaka. Puskesmas ini mudah untuk dijangkau dengan sarana transportasi umum. Hal selanjutnya yang kami lakukan di Puskesmas ini adalah menganalisis situasi. Pertama, kami menganalisis dari segi kependudukan. Jumlah penduduk di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda pada tahun 2019 berjumlah 66.398 dengan rincian setiap kelurahannya sebagai berikut. Untuk di Kelurahan Maleber berjumlah 22.654, di Kelurahan Garuda berjumlah 10.913, di Kelurahan Dungus 16.143, dan di Kelurahan Cempaka 16.688. Penduduk di wilayah UPT Puskesmas Garuda tahun 2019 banyak didominasi oleh penduduk dengan usia dewasa 15-44 tahun dengan persentase 46,02%. Dari data tingkat pendidikan yang diberikan oleh Kecamatan Andir menunjukkan bahwa banyak dari penduduknya yang tidak tamat SD dengan persentase 37,52%, lalu 21,12% penduduknya tamat SD, 15,4% tamat SMP, 12% tamat SMA, 7% tamat D3, dan 7% tamat perguruan tinggi. Dari data pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah UPT Puskesmas Garuda memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Data distribusi produktivitas penduduk menurut mata pencarian di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda pada tahun 2019 menunjukkan bahwa mata pencaharian masyarakat di daerah UPT Puskesmas tersebut sebagian besar adalah mata pencaharian lain-lain, yang artinya banyak masyarakatnya memiliki mata pencaharian yang dilakukan pada malam hari, sehingga dapat mempengaruhi kesehatan penduduk di daerah tersebut. Jumlah penduduk kelompok rentan di wilayah UPT Puskesmas Garuda pada tahun 2019 usia lanjut memiliki jumlah penduduk yang paling banyak. Selanjutnya, kita menganalisis mengenai masalah kesehatan. 10 pola penyakit terbanyak penderita umum. 10 penyakit tersebut, posisi pertama ditempati oleh hipertensi primer dan posisi ke-8 dan ke-9 disebabkan oleh penyakit yang berasal dari gigi dan mulut, yaitu nekrosis pulpa dan jaringan periapikal. 5 penyakit gigi dan mulut terbanyak. Yang pertama adalah penyakit pulpa dan jaringan periapikal dengan prevalensi tertinggi 58,17% dan insidensi 22,07%. Lalu, untuk indeks DMFT pasien anak yang datang ke UPT Puskesmas Garuda sebesar 5,8. Adapun data lainnya mengenai hasil penjaringan 50 siswa SD didapatkan bahwa DFT-nya 5,6. Dari kedua hasil DFT tersebut, dapat disimpulkan berdasarkan WHO bahwa nilai DFT-nya masuk ke kategori tinggi. Untuk prevalensi karies yang tertinggi ada pada usia SD sebesar 75,77%. Rasio tambal cabut UPT Puskesmas Garuda adalah 2,25/1. Berarti sudah mencapai target. Selanjutnya adalah analisis situasi perilaku kesehatan. Didapatkan bahwa responden mayoritas datang karena terdapat keluhan rasa sakit, yaitu sebesar 50% responden yang menjawab seperti itu, dan hanya 10% responden yang berkunjung ke dokter gigi untuk kontrol rutin.
Dari hasil kuesioner dan wawancara didapatkan bahwa 53% responden mengatakan bahwa alasan mereka tidak datang ke dokter gigi adalah karena tidak adanya keluhan. 42% responden mengatakan bahwa mereka sudah bisa menangani masalah gigi mereka sendiri, yaitu dengan membeli obat-obatan yang dijual bebas, dan sisanya yang tidak datang ke dokter gigi karena malas mengantri, yaitu sebesar 5%. Pengetahuan atau kognitif responden yang datang ke UPT Puskesmas Garuda, bahwa responden mengetahui frekuensi menyikat gigi yang baik, namun mereka tidak mengetahui waktu dan teknik penyikatnya. Dan mayoritas dari responden tidak mengetahui apa sebenarnya penyebab dari keluhan-keluhan penyakit gigi dan mulut yang mereka alami. Selanjutnya mengenai kebiasaan pemeliharaan dan perawatan gigi, kebanyakan dari responden itu tidak melakukan frekuensi, waktu, dan teknik sikat gigi yang benar. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya sarana informasi dan kurangnya paparan mengenai kesehatan gigi dan mulut. Selanjutnya mengenai pola perilaku mengonsumsi makanan. Dari seluruh responden yang menjawab kuesioner didapatkan bahwa banyak sekali responden yang sering mengonsumsi makanan manis seperti roti, selai, dan kue-kue manis lainnya beberapa kali seminggu. Selanjutnya mengenai situasi lingkungan kesehatan. Lingkungan biologi di daerah Puskesmas Garuda. Kita dapat melihat dari jumlah sarana air bersih yang tersedia di wilayah Puskesmas Garuda. Dari 4 kelurahan yang berada di daerah Puskesmas Garuda, terdapat 9.030 sarana air bersih yang ada. Tetapi hanya 7.224 sarana air bersih yang diinspeksi oleh pihak kesehatan lingkungan. Dari jumlah sarana air bersih yang diinspeksi, hanya terdapat 5.492 sarana air yang sudah memenuhi syarat, sedangkan 1.732 sarana air lainnya tidak memenuhi syarat karena airnya kuning dan berbau. Bahkan beberapa lokasi RW menunjukkan air yang mengandung besi, dan jika musim hujan terjadi rembesan air, sehingga air menjadi keruh dan berbau. Selama ini warga menggunakan air tersebut untuk mandi dan mencuci, sedangkan untuk keperluan air minum warga membeli air dari PDAM, DAM, atau air tanah yang kualitasnya sudah baik. Dari jumlah jamban yang ada tersedia di keempat kelurahan berjumlah 9.945. Data tersebut didapatkan dari laporan UPT Puskesmas Garuda tahun 2019. Namun jumlah jamban yang sehat hanya 4.190 dan 3.269 lainnya tidak memenuhi syarat. Hal selanjutnya yang perlu diketahui adalah sarana pembuangan air limbah. Sarana pembuangan air limbah yang ada sebanyak 9.567 di 4 kelurahan. Namun yang diperiksa hanya 6.697, dan dari hasil pemeriksaan terdapat 4.621 sarana pembuangan air limbah yang sehat, dan sisanya yaitu sebanyak 2.076 tidak memenuhi syarat kesehatan karena saluran pembuangan air limbahnya yang terbuka, belum memiliki saluran pembuangan air limbah, atau terdapat banyak genangan di sekitar pemukiman. Analisis situasi selanjutnya yang dilakukan adalah mengenai program dan pelayanan kesehatan. Yang pertama mengenai analisis input. Dapat dilihat dari aspek ketenagaan, bahwa sarana kesehatan pada tahun 2019 berkurang cukup banyak. Selanjutnya, sarana dan prasarana yang ada di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda terdiri dari yang pertama adalah peralatan kesehatan gigi. Untuk peralatan kesehatan gigi, jumlah dan kondisi peralatannya umumnya lengkap dan dalam kondisi baik. Hanya ada beberapa peralatan yang dalam keadaan kurang baik dan rusak. Selanjutnya menganalisis proses. UKM meliputi UKGM dan UKGS dilakukan oleh petugas UPT Puskesmas Garuda. Kegiatan UKGM dilakukan di Posyandu yang termasuk wilayah kerja Puskesmas Garuda, sedangkan UKGS dilakukan di TK dan SD binaan yang berada di wilayah kerja Puskesmas ini. Untuk kegiatan UKGM, yang pertama adalah penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat. Selanjutnya adalah usaha kesehatan gigi sekolah. Cakupan kegiatannya yang pertama adalah pembinaan kesehatan gigi dan mulut di TK dan juga SD. Pembinaan yang dilakukan oleh UPT Puskesmas Garuda telah mencapai 100%. Dan yang kedua adalah kegiatan pemeriksaan untuk anak TK dan juga anak SD. Untuk anak TK, pemeriksaannya telah mencapai 83,68%, dan untuk siswa SD telah diperiksa sebanyak 81,13%.
Faktor penghambatnya adalah ketidakhadirannya siswa. Cakupan kegiatan selanjutnya mengenai program UKGS adalah penanganan siswa TK dan siswa SD yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi. Persentase cakupan penanganan siswa TK yang mendapatkan perawatan kesehatan gigi dari Puskesmas Garuda sebanyak 93,5%. Lalu untuk penanganan siswa SD yang membutuhkan perawatan kesehatan gigi, persentasenya mendapatkan perawatan tersebut sebesar 15,92%. Persentase ini tidak melampaui target yang ditetapkan sebesar 50%. Penghambat tersebut disebabkan karena kurangnya kepedulian pihak sekolah maupun orang tua murid akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak. Masih banyak anak yang takut ke dokter gigi dan terdapat siswa yang mendapat perawatan gigi di fasilitas kesehatan gigi selain puskesmas. Selanjutnya adalah menganalisis output. Presentasi kunjungan baru pasien rawat jalan pelayanan kesehatan gigi dan mulut UPT Puskesmas Garuda tidak mencapai target. Lalu, tingginya jumlah diagnosis baru penyakit pulpa dan jaringan periapikal menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memeriksakan kondisi gigi ketika penyakit sudah berjalan cukup lama, bukan mengutamakan tindakan pencegahan ataupun pengobatan dini. Puskesmas Garuda merupakan salah satu puskesmas yang memiliki fasilitas terlengkap di Bandung. Puskesmas ini terdiri dari 3 lantai dan memiliki fasilitas UGD 24 jam yang menangani kehamilan, persalinan, serta bayi neonatal. Puskesmas ini juga menyediakan pelayanan kesehatan berupa pemeriksaan gigi dan pelayanan khusus anak. Selain itu, puskesmas ini memiliki fasilitas penunjang yang cukup komplit. Puskesmas ini memiliki lift serta tangga ramah disabilitas. Ada juga tempat bermain anak dan ruang konsultasi remaja serta aula yang cukup luas. Identifikasi masalah. Masalah di UPT Puskesmas Garuda berdasarkan analisis epidemiologi. Pertama, penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal merupakan 10 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat di UPT Puskesmas Garuda. Faktor penyebab, masyarakat tidak memiliki pengetahuan kesehatan gigi dan mulut yang baik, masyarakat tidak menerapkan cara menyikat gigi yang benar, masyarakat mengunjungi puskesmas ketika sudah merasa sakit atau penyakit sudah sekian lama, masyarakat tidak memeriksa kesehatan gigi karena harus mengantri dan menunggu lama, masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan frekuensi yang tinggi. Resiko jika tidak ditangani, angka prevalensi dan angka insidensi penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal akan terus meningkat. Rencana kegiatan memberikan edukasi dan penyuluhan tentang kesehatan gigi dan mulut, serta kepentingan mendapat pelayanan kesehatan dari dokter gigi, dan pelaksanaan program UKGM dengan optimal. 2. Nilai DMFT dan DFT pada pasien di UPT Puskesmas Garuda termasuk dalam kategori tinggi. Faktor penyebab, kurangnya pengetahuan mengenai cara dan waktu menyikat gigi yang baik dan benar, serta penyebab terjadinya penyakit pada gigi dan mulut. Masyarakat mengonsumsi makanan dan minuman manis dengan frekuensi cukup tinggi. Program UKGS belum optimal. Resiko jika tidak segera ditangani, angka DMFT dan DFT semakin tinggi, resiko terkena penyakit gigi dan mulut semakin besar, prevalensi karies meningkat, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat dan anak-anak. Rencana kegiatan, penyuluhan kesehatan dan edukasi mengenai cara dan waktu menyikat gigi yang benar, memaksimalkan program UKGM dan UKGS, penyuluhan kepada masyarakat mengenai diet seimbang dan bahaya konsumsi makanan dan minuman manis. Ketiga, tingginya nilai prevalensi karies kategori anak usia SD sebesar 75,77%. Faktor penyebab, kurangnya sarana informasi dan paparan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk orang tua maupun siswa SD. Orang tua memiliki pengetahuan yang rendah dan berpengaruh terhadap perilaku anak. Anak tidak tahu mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar. Masyarakat tidak mengutamakan tindakan pencegahan kesehatan gigi dan mulut. Resiko jika tidak ditangani, prevalensi karies anak SD dan masyarakat di daerah UPT Puskesmas Garuda akan semakin meningkat. Rencana kegiatan, mengadakan penyuluhan dan demonstrasi rutin mengenai cara menyikat gigi yang baik dan benar, mengedukasi masyarakat di sekitar UPT Puskesmas Garuda untuk meningkatkan upaya pencegahan kesehatan gigi dan mulut. Berdasarkan analisis perilaku, masalah keempat, masyarakat datang ke puskesmas apabila sudah merasakan sakit pada giginya serta sudah dalam tahap penyakit lanjut.
faktor penyebab, kurangnya kesadaran mengenai kesehatan gigi dan mulut, masyarakat cenderung mengabaikan kesehatan gigi dan mulut, masyarakat belum berorientasi pada tindakan preventif dan promotif, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pemeriksaan gigi rutin, masyarakat malas mengantri dan menunggu lama ke puskesmas, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Resiko jika tidak ditangani, meningkatnya prevalensi penyakit gigi dan mulut, penyakit gigi yang diderita berkembang menjadi penyakit kronis, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat dan anak-anak. Rencana kegiatan mengadakan penyuluhan dan edukasi masyarakat di sekitar UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut, serta pentingnya upaya pencegahan dari penyakit gigi dan mulut. Berdasarkan analisis pelayanan kesehatan, masalah kelima, program UKGS belum optimal. Faktor penyebab, program UKGS hanya terfokus untuk jenjang usia TK dan SD, kurangnya kepedulian pihak sekolah maupun orang tua murid akan pentingnya kesehatan gigi dan mulut pada anak, instansi kurang memberikan perhatian terhadap kesehatan gigi dan mulut pada usia SMP dan SMA, masyarakat belum berorientasi pada tindakan preventif dan promotif, serta jumlah sumber daya manusia yang minim dalam menjalankan usaha untuk melaksanakan program UKGM dan UKGS. Resiko jika tidak ditangani, meningkatnya prevalensi penyakit gigi dan mulut, tidak dapat memaksimalkan pelayanan UKGS, menurunnya kualitas hidup anak-anak. Rencana kegiatan menjembatani kebutuhan instansi dengan pihak pemerintah untuk usulan program UKGS pada usia SMP dan SMA, melaksanakan pelatihan kader gigi di wilayah UPT Puskesmas Garuda dalam mengatasi kurangnya sumber daya manusia yang ada, serta mengadakan penyuluhan dan edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut serta pentingnya upaya pencegahan daripada mengobati pada usia SMP dan SMA. Selanjutnya, menetapkan prioritas masalah. Prioritas masalah ditetapkan dengan menggunakan teknik scoring PAHO. Didapatkan di UPT Puskesmas Garuda, prioritas masalahnya adalah penyakit nekrosis pulpa dan jaringan periapikal merupakan 10 penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat dengan angka prevalensi 58,17% dan angka insidensi 22,07%. Dengan total skor adalah 3.584. Prioritas masalah berdasarkan faktor resiko sebab akibat yang digambarkan dalam bentuk fishbone diagram, yaitu tingginya angka prevalensi dan insidensi penyakit pulpa dan jaringan periapikal masyarakat di UPT Puskesmas Garuda, dengan sebab utama yaitu tingginya nilai DMFT dan DFT pada pasien di UPT Puskesmas Garuda, tingginya nilai prevalensi karies kategori usia SD. Kemudian, masyarakat datang ke puskesmas apabila sudah merasakan sakit pada giginya serta sudah dalam tahap penyakit lanjut, dan program UKGS yang belum optimal. Sebab utama tersebut didukung oleh sebab lapis kedua dan sebab lapis ketiga. Setelah ditetapkan prioritas masalah, ditentukan alternatif pemecahan masalah. 1. Penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk sasaran usia produktif dengan media audiovisual di wilayah UPT Puskesmas Garuda. 2. Penyuluhan untuk siswa SD mengenai kesehatan gigi dan mulut menggunakan media video dan alat peraga. 3. Pelatihan kader gigi di wilayah UPT Puskesmas Garuda. 4. Mengadakan program untuk praktik cara menyikat gigi yang benar untuk anak SD di bawah pengawasan dokter gigi, perawat gigi, dan kader gigi. 5. Program pemeriksaan gigi dan mulut di UPT Puskesmas Garuda secara gratis. Prioritas pemecahan masalah ditentukan dengan menggunakan teknik matriks. Didapatkan prioritas pemecahan masalah untuk UPT Puskesmas Garuda yaitu penyuluhan mengenai kesehatan gigi dan mulut untuk sasaran usia produktif dengan menggunakan media audiovisual dan alat peraga di wilayah UPT Puskesmas Garuda. Kaji hambatan dan kelemahan program menggunakan analisis SWOT. Strength, penyampaian materi menggunakan media sosial meminimalisir waktu dan keterbatasan jumlah sumber daya yang ada.
serta sangat memudahkan dan dapat mencakup sasaran masyarakat yang lebih luas dalam penyampaian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut. Weakness, keterbatasan sarana dalam pembuatan materi edukasi berupa media online, banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah di wilayah UPT Puskesmas Garuda, dan pola pikir masyarakat mengenai kesadaran menjaga kebersihan gigi dan mulut yang masih rendah, serta tidak ada follow-up rutin untuk program ini. Opportunities, ketersediaan teknologi dapat menunjang pengembangan program dengan biaya yang relatif terjangkau. Threats, proses perubahan perilaku yang dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya, menyusun rencana kerja operasional. Alasan utama disusunnya RKO ini karena rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut serta pentingnya tindakan pencegahan. Hal ini didukung dengan perilaku dan kebiasaan masyarakat seperti masyarakat memeriksakan gigi saat sudah terjadi keluhan atau bahkan ketika penyakit yang sudah lanjut. Mayoritas masyarakat masih belum tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar. Masyarakat masih belum tahu penyebab terjadinya masalah pada gigi mereka. Tujuan umum RKO ini menurunkan angka prevalensi dan insidensi penyakit pulpa dan periapikal pada masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda dengan meningkatkan pengetahuan masyarakat di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai kesehatan gigi dan mulut. Tujuan khusus RKO ini meningkatkan pengetahuan masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut, serta meningkatkan kesadaran masyarakat usia produktif di wilayah UPT Puskesmas Garuda mengenai pentingnya upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut. Program yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah program kelas online Pelangi, penyuluhan kesehatan gigi. Program ini memanfaatkan platform online berupa Facebook, WhatsApp, dan aplikasi Zoom atau Google Meeting. Di mana tahap pertama, pembuatan grup WhatsApp kelas online, kemudian pembuatan materi penyuluhan dengan menggunakan PowerPoint, video, serta alat peraga. Tahap kedua, pelaksanaan program kelas online Pelangi, dan tahap ketiga, evaluasi program kelas online Pelangi. Metode yang diberikan adalah pemberian edukasi mengenai kesehatan gigi dan mulut melalui kelas online dengan aplikasi Zoom atau Google Meeting. Edukasi diberikan menggunakan PowerPoint, video, serta alat peraga berupa pantum dan sikat gigi. Materi yang akan diberikan pada program ini adalah kondisi gigi dan mulut yang sehat, cara menjaga kesehatan gigi dan mulut, tanda-tanda gigi berlubang, mekanisme gigi berlubang hingga menyebabkan penyakit pulpa dan periapikal, serta perawatan yang sebaiknya dilakukan apabila mengalami kondisi penyakit gigi dan mulut tertentu. Di mana dan kapan dilaksanakannya program ini, yaitu aplikasi Zoom atau Google Meeting pada hari Sabtu 7 November 2020. Sasaran atau peserta kegiatan ini adalah masyarakat usia produktif, yaitu usia 15 hingga 64 tahun masyarakat di wilayah kerja UPT Puskesmas Garuda. Pelaksana kami sendiri dengan job desk masing-masing. Sumber daya pendukung berupa laptop, alat peraga seperti pantum dan sikat gigi, serta door prize. Berikut media yang kami gunakan untuk program Pelangi. Soal pretest dan posttest yang diberikan, serta pertanyaan untuk kuis pelaksanaan. Program ini dilakukan dengan penyebaran poster kelas online Pelangi di platform online, aplikasi Facebook, dan WhatsApp. Kemudian pelaksanaan program ini pada awal acara peserta akan diberikan pretest, kemudian diberikan materi edukasi dengan menggunakan PowerPoint, video, serta alat peraga. Kemudian di akhir acara peserta akan diberikan post-test, kuis, serta hadiah door prize. Rencana evaluasi input.
Pengevaluasian sumber daya yang dibutuhkan program penyuluhan sesuai dengan yang direncanakan, termasuk man, money, method, machine, material, market, dan informasi yang telah diperoleh dari penyusunan program pelangi. Kemudian evaluasi proses, yaitu menilai program yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Lalu, evaluasi output, mengevaluasi apakah tujuan tercapai atau tidak, serta apakah terdapat peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan gigi dan mulut setelah dilakukan penyuluhan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Terima kasih.